Dan pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi terus bertambah. Untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan kontributor Metro TV Fraser melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Fraser, Anda masih berada di lokasi pencarian saat ini. Apakah ada perkembangan terbaru dari pencarian korban yang dilaporkan masih hilang? Ya, saat ini info terbaru untuk warga yang hilang itu tidak ada. Tercatat di posko tetap masih 3 orang korban yang masih dilakukan pencarian. Ketiga korban tersebut yaitu ada Halimatus Sadiah serta Zahar dan Am, keduanya adalah warga Kabupaten Agam. Mereka hingga saat ini belum ditemukan. Sementara untuk korban yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia berdasarkan dari data dari rumah sakit itu tercatat 19 orang yang telah ditemukan dan diidentifikasi. Sementara kemarin hari Minggu itu ada 1 korban yang ditemukan tapi tidak dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa oleh pihak keluarga ke rumahnya untuk dimandikan dan disemayamkan. Baik, Fraser, 19 korban yang meninggal dunia ini mereka ditemukan dalam berada dalam rumah mereka atau seperti apa dari informasi yang berhasil Anda himpun? Ya, dari 19 korban yang ditemukan tersebut, ada sebagian besar ditemukan berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi rumah mereka. Mereka terseret di dalam lumpur lahar dingin dan itu mencapai 1 kilo sampai 2 kilo di perkampungan tetangga. Sementara sebagian juga ada ditemukan di dekat rumah mereka di bawah reruntuhan bangunan dan kayuan. Nah, itu seperti yang ditemukan kemarin 2 orang ayah dan seorang laki-laki dewasa dan anak-anak itu ditemukan di dekat pemukiman lokasi tempat mereka tinggal. Seperti ada itu. Yang terseret sampai 1-2 kilometer ya. Bisa Anda gambarkan, Fraser, sebenarnya permukiman warga ini apakah bertingkat-tingkat atau datar pada saat sebelum terkena banjir lahar ini? Ya, bisa kita lihat di belakang saya, ini adalah merupakan aliran Batang Kacia yang telah meluber. Di depan itu adalah sungainya, karena sungainya sudah tidak bisa dilewati oleh Batang Kacia lagi, karena sudah dipenuhi oleh batu-batu besar, maka airnya meluber ke sawah warga seperti ini. Nah, di bawah sawah ini terdapat pemukiman penduduk yang berada sepanjang jalan alternatif dari Payakumbuh ke Kota Padang ini. Seperti kita lihat, nah pemukiman penduduk ini hanya berada di sisi kiri dan kanan jalan. Di belakang rumah warga tersebut kembali terdapat sawah milik warga. Nah, sekitar 1 aliran air ini karena meluber sehingga membawa material tumpah ke sawah warga lagi sampai ke perkampungan sebelah yang berjarak 1-2 kilometer. Nah, seperti itulah kondisi saat peristiwa ini terjadi. Tepatnya pukul berapa banjir lahar ini terjadi yang paling fatal dampaknya, Fraser? Ya, banjir lahar ini terjadi tepatnya akibat hujan deras dari puncak Gunung Merapi yang terjadi dari siang hingga malam hari, dan air mulai terlihat naik sekitar pukul 21 WIB. Warga sudah was-was dan mendapat informasi dari grup WA bahwa di puncak sudah ada peningkatan aliran lahar dingin. Nah, disebarkan secepat mungkin di dalam grup WA dan warga pun sudah melihat air tersebut dan mereka langsung lari. Namun yang tidak mereka sangka-sangka, ternyata air yang datang tersebut juga membawa bebatuan besar dan kayu-kayu yang juga cukup besar. Nah, peristiwa itu yang sangat deras ini cara tiba-tiba datang sekitar pukul 22.30 WIB. Nah, itu yang kita dapat informasi sehingga pukul 22.30 WIB itu selain bebatuan juga sudah datang, ke kayu juga sudah datang. Warga itu mendengar bunyi gemuruh batu hanyut dan itu sudah sangat menakutkan. Kondisi sangat mencekam juga. Di saat yang sama listrik juga mati karena beberapa tiang listrik itu juga
patah atau rubuh akibat dilanda oleh batu-batu dari gunung ini. Baik, artinya dari pengumuman pertama itu pukul 21 dan 22.30 adalah puncaknya. Ada waktu 1,5 jam bagi warga untuk mengevakuasi diri ya, sejak dari pertama kali diberitahu akan ada banjir yang akan melanda rumah mereka. Nah, tapi kenyataannya masih tetap banyak warga yang tidak dapat mengevakuasi sehingga menjadi korban tewas dalam bencana ini. Apakah selama ini memang tidak ada upaya mitigasi bagi warga yang sepengetahuan saya itu merupakan memang daerah rawan bencana ya, Fraser ya. Selama ini tidak adakah upaya mitigasi apabila terjadi bencana misalnya, kemana warga harus mengevakuasi diri? Ya, untuk mitigasi atau sosialisasi terhadap bencana geologi atau erupsi Gunung Merapi, baik erupsi berupa lahar panas atau lahar dingin, ini sebenarnya sudah selalu dilakukan oleh petugas baik BPBD, pihak kepolisian maupun TNI terhadap warga-warga yang berada di lokasi-lokasi yang berbahaya ini, terutama 3 kecamatan ini, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Bukit Batabuah atau Candung ini, dan Kecamatan Lasi. Nah, sosialisasi tersebut dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai ke SLTA. Namun ketika peristiwa ini terjadi, ini warga mungkin tidak semuanya mengetahui informasi WA sehingga mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Dan kondisi peristiwa ini juga terjadi berbeda dengan peristiwa yang pertama. Banjir lahar yang 1 bulan yang lalu itu terjadi pada sore hari, sehingga warga cepat bisa melihat dan lari meninggalkan pemukiman mereka. Sementara pada kali ini terjadi pada malam hari dan mereka tidak bisa menyaksikan secara langsung air yang datang pada kondisi tersebut. Nah, informasi yang juga saya peroleh, di Musala ini waktu peristiwa banjir lahar itu terjadi, ada sekitar 30 orang warga pemuda yang sedang melakukan rapat tentang kepemudaan. Nah, rapat itu sendiri dimulai setelah sholat Isya sekitar pukul 8.30 dan pukul 9 mereka sudah mendapatkan informasi bahwa ada lahar dingin yang datang dari atas dan posisi sungai ini sendiri berada di belakang musala tempat mereka rapat. Nah, dari 30 orang warga yang sedang atau pemuda yang sedang melakukan rapat tentang kegiatan kepemudaan ini langsung meninggalkan musala dan menyelamatkan diri. Waktu itu juga air sudah mulai naik dan masuk ke dalam musala. Nah, dari 30 orang tersebut kita dapat informasi hanya 1 orang korban yang meninggal dunia. Beliau meninggal dikarenakan saat peristiwa terjadi tidak langsung lari ke tempat yang aman, tapi beliau masuk ke dalam mobil untuk memindahkan mobilnya, dan saat memutar mobil ternyata air bah sudah datang sehingga ia menjadi korban atas nama Hendra Alex. Nah, sementara 29 lainnya itu berhasil selamat di tempat-tempat yang lebih aman. Seperti itu. Baik, Fraser, kami sudah mendapatkan gambaran apa yang terjadi pada saat detik-detik terjadinya banjir lahar ini. Kami beri kesempatan Anda untuk menghimpun informasi lagi di lokasi. Terima kasih, Fraser. Nanti kami akan kembali kepada Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.